Dengan ini kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat ini, bertatap muka, beradu pandang. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Gurun Pasir yang pada Senin subuh ia lahir, patung-patung jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Lebih lanjut beliau mengatakan, bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Seperti yang kita ketahui para hadirin, Indonesia memiliki latar belakang budaya yang beraneka ragam. Indonesia memiliki suku, agama, ras dan budaya yang berbeda-beda antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Kekayaan Indonesia juga ditunjukkan dengan pulau yang luas terbentang dengan gemari banyak kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Keberagaman tersebut harus dirawat sejak dini oleh siapapun yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang warga negara Indonesia. Layaknya sebuah tanaman dengan taman ragam warna-warni, itulah Indonesia dengan ragam suku dan budaya. Layaknya sebuah tanaman yang memerlukan perawatan, Indonesia juga memerlukan perawatan agar masyarakatnya nyaman, tentram, dan betah tinggal di negara ini. Jika kita melihat dan memahami peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air berkaitan dengan isu keberagaman yang menguji rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air, adanya penistaan agama, adanya intoleransi, munculnya paham radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan berita-berita hoax yang memicu saling sindir antar golongan, saling nyindir antar aliran, dan banyak peristiwa lainnya yang merupakan salah satu bentuk wawasan dan implementasi kebinekaan. Mengapa wawasan kita tentang kebinekaan lemah? Mungkin dalam dunia pendidikan kita kurang mempelajari implementasi nilai-nilai keberagaman.
Hadirin hadirat rahimakumullah, menyikapi dan menanggapi hal tersebut, izinkanlah kami menyampaikan syarahan dengan judul Keberagaman dalam Bingkai NKRI dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Hadirin pencinta Quran yang kami banggakan, jika kita kaji lebih dalam asbabun nuzul ayat ini, menurut Imam Ibnu Asyakir dalam kitab Mubarak yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, beliau mengatakan yang artinya bahwa angan ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahkan Abi ini dengan seorang perempuan dari kalangan Bayadah. Ibnu Bayadah dengan sinis berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Belum sempat Rasul menjawab pada saat itu, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13, yang pada ayat itu terdapat kalimat yang artinya agar kamu saling mengenal, yakni menjalin komunikasi dengan harmoni dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Dengan demikian, untuk membina persatuan dan kesatuan di negara tercinta ini, langkah awalnya adalah kita harus saling mengenal
Kita harus saling menghargai, bertoleransi di antara kita, bukan saling menutup diri, bukan saling melecehkan, membangga-banggakan kelompok suku dan daerah masing-masing. Sebab sifat-sifat seperti itulah yang akan menimbulkan pertikaian di antara kita. Hadirin hadirat yang kami muliakan, salah satu cara untuk merawat keberagaman bingkai NKRI adalah kita harus saling menghargai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita agar menjaga tali persatuan dan kesatuan dan melarang bercerai-berai. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung. Hadirin hadirat yang kami banggakan, ayat tersebut memberi motivasi kepada kita agar perbedaan ideologi, organisasi, agama, adat istiadat dan suku bangsa harus menjadi jembatan emas guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, mulai detik ini, mari kita samakan langkah, ragamkan gerak, satukan persepsi, para sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan melahirkan perpecahan, tapi hendaknya perbedaan harus menjadikan kita saling
menghargai dan melengkapi. Persatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara untuk kemajuan dan kemunduran. Suatu bangsa ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Indonesia adalah negara terdiri atas suku dan agama. Tentunya banyak perbedaan di dalamnya. Namun dalam keberagaman kita bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Itulah hal dasar yang merupakan salah satu tiang kokoh bangsa untuk meningkatkan citra bangsa di mata dunia. Kita harus mempertahankan keberagaman dalam persatuan dan kesatuan. Memang manis di gula-gula, begitu juga negeri kita. Banyak suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Hadirin, dari uraian yang kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal untuk merawat keberagaman dalam bingkai NKRI. Untuk mewujudkan persatuan, langkah awalnya adalah kita harus saling menghargai terhadap perbedaan. Jika sikap ini kita tumbuh kembangkan, maka persatuan akan tercipta. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hilaf dan salahnya kata-kata kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian Syarhil Quran, utusan dari Desa Trigadu. Majelis Hakim mengucapkan terima kasih.